Perkenalkan, nama saya Trisno Adiatna dari SDN 1 Cangkuang, Kecamatan Babakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit kerja SD Negeri 1 Cangkuang, pemerintah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah biodata diri, nama Trisno Adiatna, tempat tanggal lahir Cirebon 18 Desember 1991. Alamat Dusun 03 RT 018 RW 005. Desa Dompiang Wetan, Kecamatan Gebang. Riwayat pendidikan SD Negeri Mekarsari tahun 1997 hingga 2003. SMP Negeri 1 Walet tahun 2003 hingga 2006. SMA Negeri 1 Karangwareng tahun 2006 hingga 2009. STAI Alihya Kuningan tahun 2009 hingga 2013. Riwayat pekerjaan sebagai operator sekolah SD Negeri 1 Cangkuang tahun 2012 hingga 2023. Guru honorer SDN 1 Cangkuang tahun 2014 hingga 2023. ASN P3K SD Negeri 1 Cangkuang tahun 2023 hingga sekarang. Berikut adalah latar belakang laporan orientasi P3K. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sebelum ASN menjalankan tugas, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa, sebagai transformasi budaya kerja ASN. Berdasarkan situasi dan kondisi di sekolah SD Negeri 1 Cangkuang, isu yang akan diangkat diantaranya penggunaan media pembelajaran yang menarik, pemahaman siswa dalam memilah dan memanfaatkan sampah masih rendah, minat baca peserta didik masih rendah, dan membudayakan pentingnya sopan santun di lingkungan sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Pada kesempatan kali ini, tujuan penelitian yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dan dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Isu yang akan diangkat diantaranya yaitu yang pertama adalah penggunaan media pembelajaran yang menarik, salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Kedua, pemahaman siswa dalam memilah dan memanfaatkan sampah yang ada di sekitar. Ketiga, peningkatan minat baca peserta didik dikarenakan sarana dan prasarana di perpustakaan yang masih kurang memadai. Yang keempat, membudayakan pentingnya sopan santun di lingkungan sekolah, rumah, serta di masyarakat. Waktu dan tempat serta isu yang akan diangkat. Rencana aksi perubahan yang sudah disusun ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2028. Artinya, rencana aksi perubahan ini untuk 4 tahun ke depan bertempat di SD Negeri 1 Cangkuang. Berdasarkan situasi dan kondisi di sekolah SD Negeri 1 Cangkuang, isu yang akan diangkat diantaranya penggunaan media pembelajaran yang menarik, pemahaman siswa dalam memilah dan memanfaatkan sampah masih rendah, minat baca peserta didik masih rendah, dan membudayakan pentingnya sopan santun di lingkungan sekolah, rumah, dan di masyarakat. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang pertama berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Keempat, maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kelima, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikut adalah visi dan misi pada SD Negeri 1 Cangkuang. Yang pertama, visi. Visinya yaitu terwujudnya sekolah yang agamis, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan menghasilkan lulusan yang bermutu dan mandiri. Misi. Yang pertama, menanamkan dasar-dasar ketakwaan, perilaku berbudi, dan berakhlak mulia. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Ketiga, menghubungkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan kemandirian. Keempat, menghubungkan rasa cinta dan bangsa, budaya, dan tanah air. Kelima, membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. 6. Menghubungkan semangat optimis peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja SD Negeri 1 Cangkuang pada tahun pelajaran 2023-2024. Rencana hasil kerja terdiri dari 4 rencana hasil kerja yang akan saya paparkan. Yang pertama diantaranya penyusunan perangkat pembelajaran dengan media yang menyenangkan. Tujuan kinerjanya adalah peserta didik. Indikator pencapaiannya membuat suasana pembelajaran jadi menyenangkan. Waktu perolehan Juni tahun 2024 sampai dengan April 2025. Kedua, pengenalan dan pengolahan sampah organik dan anorganik. Tujuan peserta didik, indikator pencapaian agar peserta didik mengetahui jenis sampah organik dan anorganik serta pengolahannya. Waktu perolehan pada bulan Mei 2025 sampai dengan Juni 2026. Yang ketiga, penanaman budaya literasi. Tujuan kinerja yaitu peserta didik, indikator pencapaiannya peserta didik dapat terbiasa dengan budaya membaca. Waktu perolehan adalah bulan Juli 2026 sampai dengan Agustus 2027. Yang terakhir adalah pentingnya sopan santun bagi peserta didik. Tujuan kinerja peserta didik. Indikator pencapaian menjadikan peserta didik insan yang sopan dan santun di lingkungan sekolah, rumah, dan di masyarakat. Waktu perolehannya pada bulan September tahun 2027 sampai dengan Juni 2028. Pada kali ini adalah kesimpulan dan sarannya. Berikut kesimpulannya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Ketiga, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah sarannya, yaitu yang pertama, setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Kabupaten Cirebon. Ketiga, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Berikut adalah hasil pemaparan saya mengenai laporan orientasi P3K pada tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.